Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang filsafat patristik. Filsafat patristik berasal dari kata patres yang berarti adalah bapak-bapak pemimpin gereja, yang mana isinya adalah para pujangga-pujangga gereja di awal tarikh abad Masehi yang meletakkan dasar intelektual untuk agama Kristen. Kita langsung masuk dalam sejarah filsafat patristik. Ketika agama Kristen ini muncul, justru menjadikan filsafat memiliki kedudukan yang baru, yang mana ketika filsafat itu mengemukakan tentang kearifan hidup, begitu pula dengan agama Kristen juga mulai mengemukakan atau menimbulkan tentang kearifan hidup, yang mana dengan adanya dua sisi ini menjadikan mereka itu hidup justru bukan dengan damai, karena terjadi konfrontasi di antara mereka, yang mana ketika di abad pertengahan itu muncullah sebuah unsur baru dalam filsafat, yaitu unsur wahyu, yang menjadikan dua aliran ini semakin bertolak belakang. Yang aliran pertama mengatakan bahwasanya kenapa kita harus memakai filsafat sedangkan dasar kebenaran kita adalah firman dari Tuhan, sehingga mereka beranggapan bahwasanya tidak ada kebenaran kecuali dari firman-Nya Tuhan. Dan aliran kedua mengatakan bahwasanya filsafat adalah bentuk dari kebijakan manusia. Jadi apa salahnya kita menggunakan kebijakan manusia untuk menghukumi suatu kebenaran? Tokoh-tokoh dalam filsafat patristik dibagi menjadi dua macam, yaitu patristik timur dan patristik barat. Yang pertama yaitu patristik timur. Pemikiran filsafat agama Kristen dimulai dari apologit para pembela agama, di antaranya Aristides, Justinus, dan Tatianus. Dalam apologit pembelaannya dari tuduhan-tuduhan non-Kristen seperti Kristen itu munafik, pecundang, melakukan persetubuhan bebas, membenci sesama, tidak mau menyembah dewa, dan sebagainya, jawaban apologit itu adalah fitnah. Akibat dari munculnya upaya pembelaan agama Kristen, yaitu para apologis dengan kesadarannya membela iman Kristen dari serangan filsafat Yunani. Oke, kemudian yaitu yang nomor 2, patristik barat. Sama halnya dengan zaman patristik timur. Bagi patristik barat ada dua macam sikap terhadap filsafat, yaitu 1. Aliran yang menolak filsafat, 2. Aliran yang menerima filsafat. Adapun salah satu tokoh-tokoh sebagai berikut. A. Tertullinus, abad 160 sampai 230 Masehi. Ia menolak kehadiran filsafat di Yunani karena filsafat dianggap sesuatu yang tidak perlu ataupun tidak penting. Kemudian 2. B. Aurelius Augustinus, abad 354 sampai 430 Masehi. Agustinus menggolongkan pemikiran yang paling penting dari seluruh masa patristik. Adapun ajaran-ajaran yang dibawa oleh Agustinus adalah A. Logika, B. Antropologi dan etika. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nama patristik berasal dari bahasa Latin atau patres yang menunjukkan kepada bapak-bapak gereja atau pemimpin gereja. Bisa juga berarti pujangga-pujangga gereja dalam abad-abad pertama tarikh Masehi yang meletakkan dasar intelektual untuk agama Kristen. Mereka merintis jalan dalam perkembangan teologi Kristen. Secara kronologis mereka masih termasuk masa kuno. Tapi dari sudut perkembangan sejarah filsafat, sebaiknya mereka dipandang sebagai masa peralihan menuju pemikiran abad pertengahan. Bapak yang mengacu pada pujangga Kristen mencari jalan untuk teologi Kristiani melalui peletak dasar intelektual untuk agama Kristen. Zaman patristik ditandai oleh bapak-bapak gereja atau patristik yang dimulai dengan tampilnya apologet dan para pengarang gereja. Sedangkan ciri khas filsafat abad pertengahan terletak pada rumusan, yaitu credo ut intellegam, yang berarti iman terlebih dahulu, setelah itu mengerti. Agustinus tidak mempercayai bahwa sejarah adalah suatu siklus sejarah. Lebih dari itu, ia merupakan kejadian yang diatur oleh Tuhan. Jadi sebenarnya sejarah juga mempunyai suatu permulaan dan suatu akhiran.